Pandemi virus corona memberi dampak signifikan, bahkan mengubah segala sendi kehidupan. Hal itu dibuktikan khususnya bagi masyarakat beragama Hindu, yang biasanya upacara keagamaan dilaksanakan dengan mengeluarkan dana yang lumayan banyak. Tetapi saat wabah corona menyerang, semuanya menjadi berubah. Pendekatan spiritual keagamaan yang juga dilakukan dalam menangani COVID-19 adalah Trihita Karana, yakni hubungan harmonis antara Tri yang berarti tiga. Pertama, Sang Pencipta, kemudian manusia atau makhluk hidup yang ada di dalam alam semesta, dan lingkungan di luar kehidupan umat manusia. Konsep Trihita Karana itu adalah keharmonisan. Menurut pandangan masyarakat beragama Hindu, virus COVID-19 ini adalah sosok yang tidak terlihat, tetapi diyakini dengan pemberian upakara atau sesajen, maka virus itu akan harmonis kembali kepada fungsi masing-masing, yaitu sisi baik dan sisi buruk, maupun positif dan negatif. Umat beragama Hindu juga meyakini sebagai mulat sariro atau introspeksi diri, mengingat dalam hidup ini baik skala dan niskala dalam beragama serta memperlakukan alam dengan isinya, kita diwajibkan untuk mulat sariro atau introspeksi diri sesuai dengan Trismaya Atita Wartamana Nagata. Kemarin adalah kenangan, dan sudah sejauh mana kita dalam hidup ini, baik skala dan niskala dalam beragama serta memperlakukan alam dengan isinya. Sekarang kita berpikir dan mengenang semua yang telah kita perbuat, dan besok adalah harapan serta bagaimana kita dalam hidup ini, terutama dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Umat beragama Hindu juga mengenal banyak tradisi dalam upacara mengenai ritual tolak bala. Salah satunya adalah tradisi ngelawang. Tradisi ini dilakukan dengan berkeliling banjar atau desa sambil menarik barong dari rumah ke rumah. Dalam tradisi ini terselip doa dan harapan agar umat manusia di seluruh dunia diberikan berkat dan kesejahteraan. Berpawai keliling desa, mengarak barong, dan diiringi gamelan Bali. Ini adalah salah satu ritual mengusir roh jahat dan tolak bala yang dilakukan oleh umat Hindu. Pada setiap desa pangkraman di Bali memiliki tata cara pelaksanaan tradisi ngelawang yang berbeda-beda, tetapi tujuannya sama. Sedangkan dalam tradisi ini diberikan sajian kepada barong di pura dalem. Tradisi ngelawang biasanya melibatkan 8-15 orang. Ngelawang berasal dari mitologi Dewi Ulun Danu yang berubah menjadi seorang raksasa yang membantu penduduk desa untuk mengusir roh-roh jahat. Dahulu ritual ini sangat sakral, sehingga apabila bulu-bulu barong jatuh tercecer, maka warga akan memungutnya dan menjadikannya sebagai benda yang bertuah. Tradisi ini membantu masyarakat Hindu memaknai tolak bala sebagai sarana untuk mendekatkan dengan Sang Hyang Widi. Wahayan dalam Buddha lebih mengarah pada petunjuk etis, bukan teologis. Artinya wahayan bukan intervensi dari luar yang transenden, melainkan dari dalam diri manusia. Berdasarkan pengalaman eksperimental, bahwa realitas yang ada dalam dunia ini dapat dilihat dalam beberapa hal. Yang pertama, bahwa semua benda atau kehidupan memiliki ketidaktetapan atau selalu mengalami perubahan, sehingga melahirkan mengenai reinkarnasi.
Yang kedua, hubungan hukum sebab akibat. Perubahan yang ada itu diatur dalam hukum sebab akibat yang bersifat universal dan melahirkan karma. Yang ketiga, sifat mementingkan diri sendiri akan menimbulkan penderitaan sesuai jumlah yang diinginkan. Yang keempat, nibbana. Nibbana atau keadaan pelenyapan seluruh sifat, mengutamakan diri sendiri dan keinginan. Kebebasan ini hanya dapat dilatih dengan meditasi. Terus berkaitan dengan perspektif sosial historis. Ajaran Buddha mampu diterima masyarakat karena menjangkau sebagian besar nilai yang ada dalam dimensi manusia mengenai menjaga relasi antar sesama dan lingkungan, terlebih mengenal diri dalam bangun keseimbangan akan keharmonisan alam semesta. Ketiga, keselamatan atau kesempurnaan hanya dapat dicapai oleh diri sendiri tanpa bantuan yang ilahi atau dewa-dewa. Keempat, selalu mengusahakan cinta kasih atau metta dan menghindari keserakahan. Dalam Buddha pula ada 5 ajaran moral, meliputi menghindari membunuh, makhluk hidup, mencuri, berbuat jahat, berbohong, dan mengkonsumsi alkohol. Barang kembali atau pusar bahwa menunjukkan kelahiran terhadap orang yang telah berbuat luhur dan pengorbanan diri yang mewujudkan karakter yang luhur dan menekankan bahwa zat ini mampu berinkarnasi kepada yang satu yang baik. Terus yang keempat, perspektif spiritualitas. Meditasi sebagai jalan spiritualitas yang memampukan manusia untuk memperoleh kualitas hidup yang membahagiakan. 2 jenis meditasi yang dianjurkan Buddhis yaitu samatha, lebih pada pemusatan pemikiran untuk mencapai ketenangan batin. Vipassana, lebih pada pembebasan ilusi ego untuk memahami kebenaran dan mencapai nibbana. Terus implementasi terhadap respon corona dengan ajaran Buddha yang lebih mengedepankan nilai etis dan keharmonisan. Berbagai refleksinya mengarahkan pada tindakan praktis mencari kebahagiaan di dunia. Buddha Dharma menghubungkan lingkungan alam dan hubungan manusia sebagai suatu realitas atau relasi yang tak terpisahkan. Hukum sebab akibat, krisis lingkungan hidup yang ada merupakan manifestasi dari krisis moral. Terus yang harus dilakukan yakni melepaskan diri dari duka yang ada dalam dibalik kelekatan diri dengan mengejar keutamaan hidup melalui hidup dharma atau meditasi. Evaluasinya, konsep nirwana dalam Buddha itu tidaklah sama dengan agama-agama samawi. Buddha lebih mengedepankan kebahagiaan hidup di dunia ini. Kebahagiaan hidup itu dapat dicapai dengan ajaran dharma. Terima kasih. Bila pandangan umat Islam ini dikaitkan dengan dimensi keagamaan menurut Nian Smart, kita bisa mengelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, doktrin. Dalam masalah corona ini, umat Islam mayoritas masih berpandangan bahwa wabah ini merupakan teguran yang diberikan oleh Tuhan bagi dunia atau bagi sebagian kelompok masyarakat atau negara karena mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Di Irak sendiri ada seorang ulama yang bernama Syiah Hadi al-Modaresi mengatakan bahwa Allah itu mengirimkan penyakit itu untuk menghukum bangsa Cina. Terus yang kedua, kisah naratif. Tidak banyak hal yang dapat digali dari dimensi ini. Namun mereka semua percaya bahwa virus ini berasal dari Cina, negara yang mayoritas penduduknya dianggap tidak beragama. Hal itu mengundang murka Tuhan. Ditambah lagi, mereka juga memakan makanan haram bagi kaum Islam. Salah satunya kelelawar yang sempat dipercaya membawa virus corona tersebut. Yang ketiga, ritual. Tentu ada kejanggalan yang akan dirasakan mengingat bahwa umat Islam menetapkan salah satunya anjuran untuk menghadiri sholat bersama di masjid, terkhususnya bagi kaum Adam. Selain untuk ibadah harian,
Mereka juga menghentikan untuk sementara kegiatan ibadah haji dan umroh karena terlalu berisiko meningkatkan penyebaran virus. Yang keempat, pengalaman. Pengalaman di sini ada fascinasum atau kekaguman. Di sini ada kekaguman bahwa Allah adalah Maha Besar dan tidak ada yang ada di atasnya bertahta lebih besar selain Allah. Kekaguman tersebut juga meningkatkan semangat untuk bertobat dan beribadah kepada Allah. Dan tremendum atau kegentaran memandang bahwa corona ini merupakan ganjaran atas perbuatan atau dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia gitu. Dan dimensi yang kelima ada etika. Dengan adanya virus ini, tentu sikap terhadap yang ilahi akan berubah. Demikian pula terhadap semesta dan sesama manusia. Terhadap Allah, mereka tentu akan semakin meningkatkan doa dan laku tobat. Terhadap semesta, tentu akan lebih memperhatikan alam dan mengurangi pengerusakan lingkungan. Dan terhadap manusia, tentu sikap peduli antar manusia akan semakin tumbuh. Dimensi keenam, institusi. Kelembagaan dalam Islam tentu tidak mendapat banyak masalah dalam hal beribadat, karena pada dasarnya setiap laki-laki adalah imam. Jadi mereka tidak menggelar ibadah online dan semacamnya, karena suami atau bapak di dalam setiap keluarga dapat memimpin jalannya ibadah mereka. Dimensi yang ketujuh adalah hal material. Tempat kudus mereka tentu akan berpindah, tidak hanya di masjid, namun sekarang lebih berfokus pada tiap-tiap rumah di keluarga. Dan waktu kudus tentu juga akan berubah, karena para ulama mengundang umatnya untuk memperbanyak ibadah, zikir, puasa, dan terutama bertobat. Oleh karena itu, sikap tobat dan memperbaiki diri serta tingkah laku akan sangat baik untuk dilakukan. Namun semua itu akan semakin lengkap bila terjalin suatu aksi bersama, perpaduan antara pendekatan agama dan sains. Bila hal tersebut dilakukan, niscaya semua masalah karena wabah ini akan dapat diselesaikan. Semua ini mengundang kita untuk mempertajam refleksi kita. Sejauh mana kita harus bertindak dan kita sudah bertindak. Kita harus terus berefleksi bagi dunia ini agar harmoni dapat semakin tercipta dengan baik. Terima kasih.